selamat datang di kelas saya. Kali ini kita akan bahas tentang control flow di bahasa pemrograman C. Control flow itu ada dua, yaitu perulangan dan percabangan. Nah, di percabangan itu artinya kita bisa mengeksekusi suatu blok kode tertentu menurut suatu kondisi tertentu, kalau true atau kalau false. Kemudian, untuk perulangan, itu kita bisa mengulang suatu blok kode selama kondisi tersebut terpenuhi. Untuk percabangan, kita ada beberapa kata kunci. Underline if, kemudian switch, dan yang ketiga itu goto. Goto mungkin bukan percabangan, tapi saya masukin aja. Intinya ini kita bisa pindah ke satu tempat ke tempat lain, itu branching. Di if itu disertai dengan kata kunci lain seperti else. Kemudian switch itu disertai dengan kata kunci lain seperti case dan default. Itu. Kemudian untuk perulangannya kita ada while. Nah, kalau while itu ada kata kunci lain do, tapi do while. Jadi kalau tadi kan if else itu depan belakang. Kalau while itu sendiri, kemudian ada do while. Yang terakhir itu for. Kita akan terangkan satu-satu. Kita mulai dari yang mudah dulu. Kita mulai dari if, ya. If. Oke, kita masuk ke layar. Iya. Seperti biasa, kita bikin in age, gitu ya. In age, kemudian anggap aja muda itu di bawah berapa? Di bawah 30 gitu ya, masih muda gitu. Oke. Jadi age anggap kita isi 45 gitu ya. Jangan 45. 14 gitu. Kalau di bawah 20 berarti masih remaja. Oke, berarti kan gini. Cara mengartikulasi dalam kode seperti ini. If jika age umur di bawah 20, ya kan? Buka tutup. Kemudian kita printf masih remaja. Ya, ini untuk if. Jadi selama kondisi di sini itu true gitu ya. Blok yang ada di sini akan dieksekusi. Oke, kita coba make. Kalau kita ya, masih remaja. Kalau misalkan kita ganti dengan anggaplah saya diganti menjadi 21 aja atau 25 lah biar agak jauh. Tapi sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya. Udah kita make. Ya, tidak keluar apa-apa. Ya kan? Tidak keluar apa-apa karena hanya satu syarat aja. Ya, syaratnya adalah jika age-nya kurang dari 20. Nah, kalau kita ingin ngasih tahu, kalau kurang dari 20, kita tulis masih remaja. Tapi kalau di atas 20, kita bilang, udah tidak remaja lagi. Nah, ini caranya dengan menggunakan else. Nah, kata kuncinya else. Printf, udah nggak remaja lagi. Nah, seperti ini. Coba make 25 ya. Udah nggak remaja lagi. Oke, kita bikin sedikit interaktif. Supaya misalnya kita kan tadi udah belajar scanf. Jadi kita bisa lanjut ke sini. Kita tinggal bikin age seperti ini. Kemudian kita printf. Masukkan umur Anda. Seperti ini. Gitu ya. Kemudian kita scanf. Scanf age. Lalu in age-nya ini dibikin 0 gitu ya. Ini harus pakai dan supaya jadi parameter dan dicek. Oke, kita coba lagi, kita clear biar enak. Kita make, jalankan. Masukkan umur Anda. Oke, kita masukkan 17. Wih, masih remaja. Kita masukkan 21. Udah nggak remaja lagi. Kita masukkan 20. Udah nggak remaja lagi, gitu ya. Kita masukkan yang lain. Masih remaja. Kok masih remaja? Ya karena masih 0. Gitu.
Jadi gunanya scanf tadi kemarin itu untuk ngecek apakah kita bisa bikin aplikasinya sedikit interaktif gitu ya. Oke, nah karena scanf ini bisa jadi error, kita juga bisa pasang res gitu ya. Kalau res gini, if res sama dengan kurang dari berapa? Kurang dari jika lebih dari 0, baru yang dalam sini dimasukkan. Nah, jadi bloknya tuh bisa nested, bisa if dalam if itu bisa. Ini hanya terjadi kalau resnya lebih besar daripada 0. Jadi kalau enggak, else, gitu ya. Else kita printf umurnya salah mas, itu kali ya. Nah, if dalam if kita bisa make, kemudian jalankan. Oke, masukkan nomor Anda 23. Nah, mas udah nggak remaja lagi. Berapa? 14. Wih, masih remaja. Kalau saya clear, kalau coba lagi konsol, masukkan nomor Anda. A. Umurnya salah, bro. Jadi kurang lebih seperti ini untuk if, else, dan if else yang nested. Oke, if sudah selesai. Sekarang kita ingin memakai switch. Nah, switch, kalau if itu pakai if else, if else, if else, gitu ya. Kalau misalkan ada syarat lain gitu misalnya ya. Anggap itu bisa pakai else if. Kita ganti use case-nya. Kita ganti use case-nya yaitu nilai. Gitu ya. Kita bikin nilai. Nah, anggaplah kalau misalkan kita A, itu nilainya 4. Kalau B nilainya 3, ya kayak IPK ya. Kalau C nilainya 1. Kalau D nilainya 0. Gitu ya. Kalau lebih kayak gitu. Kalau yang lain salah. Ya. Else yang lain salah nilai gitu ya misalkan. Oke. Jadi, gimana cara bikinnya? Kita udah belajar else. Oke. Kita bisa bikin gini, masukkan nilai. Ini harus gede ya. Kemudian kita definisikan respons. Ya. Responsnya adalah itu scanf. Itu yang nanti akan disimpan menjadi sebuah karakter nilai ya, cuma satu aja, karakter nilai. Kemudian kalau resnya itu kurang atau sama dengan 0, artinya apa? Artinya kita harus kasih tahu kalau nilainya nggak usah gini. Kita bisa langsung pakai switch. Oke. Bener juga sih. Enggak. Kita pakai ini. If jika ini kurang dari sama dengan 0, kita juga langsung printf salah nilai, bro. Gitu ya. Kemudian kita langsung return. Ini 1 karena nggak sukses. Oke, if-nya jalan di sini. Lalu kita mau pakai ngecek satu-satu. Ya, bisa pakai gini. If A sama dengan 4, gitu ya. If nilai sama dengan 4 sama dengan A. Salah. Jadi kita tambahin dulu deh buat nyimpen nilainya. Nilai ya, nilai angka number 6 gitu aja lah ya. 6-nya kalau nilainya A, 6-nya itu berapa? 4. Else bisa gini. Jadi else kasihin if lagi. Nilai sama dengan B, 6 sama dengan 3 gitu ya. Else
if nilai sama dengan C 6 1 ya. Kemudian else if nilai sama dengan D 6 sama dengan 0, else kita kasih printf nilainya tidak benar gitu ya. Kemudian kita return -1. Nah, ini juga bisa. Kita coba make ya. Kita clear biar jelas. Konsol. Oke, masukkan nilai B. Oh, kenapa nilai tidak benar? Oh iya, karena pakai B. Wih, kosong tapi. Oke. Kita print dulu hasilnya biar enak ya. Nilainya adalah nilai IPK gitu ya. IP adalah gitu ya. Itu 6. Itu misalnya. Iya. Make. Nih. Saya geser. Ya, saya geser dikit. Kelihatan. Kenapa ada koma di sini? Right. Iya. Make. Ya, clear. Konsol. Masukkan nilai. Wih, 4. Konsol C. Wih, 1. Konsol X. Dia tidak benar. Oke. Konsol 1, 3, 4. Tidak benar lagi. Jadi dia akan kebaca yang 1 doang. Anggaplah A, tapi belakangnya ada angka-angka. Yang kebaca A-nya doang. Gitu, kurang lebih. Nah, kalau dilihat, ini kan panjang nih. If panjang gitu ya. Nah, ini kita bisa untuk kondisi yang seperti ini, kita ngecek nilai yang sama dengan kondisi yang macam-macam, kita bisa pakai switch. Dan saya komen dulu. Komen artinya blok tadi yang saya blok ini, yang saya kasih titik slash bintang slash ini tidak akan dieksekusi. Switch ya, switch apa yang kita akan cek? Oh, nilai. Nah, biasanya best practice-nya kita siapin yang default dulu. Defaultnya apa? Kondisi default itu kondisi di mana kalau seluruh syarat tadi itu tidak terpenuhi. Jadi kan di else itu tadi nilainya tidak benar. Itu langsung return. Nah, kalau kemudian ngeceknya gimana? Ngeceknya pakai case. Jadi switch case. Case A gitu ya. Case A 6-nya 4 gitu ya. Case B 6-nya 3 dan seterusnya. Case C 6-nya 2. Case D 6-nya 0 ya. C-nya itu 1, nggak ada EF gitu ya. Langsung lompat dari B, C. Ini ngarang nih IPK-nya. Ini tidak benar. Oke, jadi seperti ini. Nah, kayaknya benar, tapi ini sebenarnya salah. Ya, salahnya di mana? Kita coba ya, coba aja, nggak apa-apa. Make. Masukkan nilai. Anggaplah udah bener nih. Tetap salah. Gitu ya. Salah. Kenapa? Karena dalam switch, habis A, ini dia tidak berhenti di sini. Dia akan lanjut ke bawahnya. Kalau lagi ke bawahnya, lanjut ke bawahnya. Kalau saya juga lanjut ke bawahnya. Nah, biar nggak lanjut, kita harus break. Nah, jadi setiap kondisi, kita break. Seperti ini. Nah, dengan break, dia akan ke sini. Oh, 6-nya 4. Break, keluar dari switch. Dan melanjutkan ke kode selanjutnya. Oke, kita coba ya. Make. Konsol. Masukkan nilai. 4. B. C. 1. F. Oh, ini. Oke. Jadi tadi dari F, kemudian bentuknya bisa dibuat if else seperti ini.
if, else, else if. Dan dari else if, kalau misalkan nilainya dicek berkali-kali, satu variabel menggunakan beberapa nilai seperti ini, dicek dengan nilai A, B, C, D berkali-kali seperti ini, kita bisa ubah menjadi switch. Ya. Jadi sebuah nilai itu dicek kalau sama dengan A, sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D gitu. Nah, itu untuk switch. Oke, jadi percabangan itu. Yang terakhir itu goto. Nah, goto itu bukan percabangan. Goto itu lebih ke, nah ini anggap ya, kita nggak mau printf-nya ini di print ya. Kita nggak mau ini di print. Ada goto n gitu. Goto n, di sini n-nya di sini. Nanti akan di print tuh. Berapapun akan di print. Gitu. Kecuali kalau nilai nggak benar ya. Nilainya nggak di print malahan. Karena dari sini si printf ini akan dilompatin. Gitu. Dari sini lompat ke mari ya. Jadi goto ini mungkin bukan branch tapi ini jump gitu ya. Nah, goto jarang dipakai dan disarankan sebenarnya kecuali untuk beberapa subjek yang isinya buat clean up ya. Nanti kalau kita udah ke yang memory allocation dan segala macam, itu biasanya untuk clean up kita pakai goto supaya terisolasi tempat clean up-nya. Oke. Itu tadi untuk if. Nah, bagaimana dengan if? Tadi udah ada if, udah ada switch, udah ada goto. Kemudian kita masuk ke bagian control flow yang kedua, yaitu perulangan. Perulangan itu ada while, ada do while. Gitu ya. Kita coba. Sama dengan if, gitu ya. Sama dengan if. Anggaplah kita akan masukkan nilai. Dia tidak akan berhenti. Dia akan ngulang terus sampai nilainya benar, gitu ya. Jadi kalau nilainya nilainya gini aja deh. Masukkan nilainya ini kita masukkan angka gitu ya, angka lebih dari 10 gitu ya. Kemudian kita simpen angkanya ke sebuah integer. Ya, kita simpan random aja kalau gitu. Nah, kalau kita nggak, ini diganti, karakter diganti dengan D. Jadi udah jadi integer. Nah, kalau misalnya 6 ini selalu, ini 6 yang dibikin 0. Oke. Nah, masukkan angka lebih dari 0. Kalau dia nggak lebih dari 10. Kalau dia nggak lebih dari 10, dia akan ngulang lagi. Oke. Artinya apa? While kebalikannya apa? Kalau kurang lebih dari 10. Angka 6 kurang dari atau sama dengan 10. Maka gini. Nah. Oke. Nah, seperti ini. Masukkan angka kurang dari 10 gitu ya. Kurang dari 10. Dan ini kan kita set 0. Berarti ketika pertama kali masuk dia kurang dari 10 udah. Gitu. Selama masih kurang dari 10, dia akan seperti ini. Kalau lebih dari 10, dia akan berhenti. Oke, kita coba ya. Akan keluar. Oke, kita coba. Make. Jadi while seperti itu. Selama syarat yang dalam ini masih betul. Ini masih betul. Di dalam ini akan dieksekusi terus. Oke, kita coba konsol. Masukkan angka lebih dari 10. Oke, 5. Oh, nggak bisa. 9. Nggak bisa. 4, 5. Wih, bisa. Gitu ya. Jadi kalau selama ini masih di dalam, ini masih masih dalam keadaan istilahnya, dalam keadaan dalam keadaan true gitu ya, dalam sini, dalam kondisi yang di sini, maka blok ini akan dieksekusi terus menerus. Nah, yang kedua ada namanya do while. Nah, kalau while ini anggaplah di sini kita udah bilang 15 gitu ya. Kita bilang 15 udah dari 10 ya. Nah,
Kita make. Udah. Nggak dilewatin lagi. Langsung terminate ya. Bagian ini karena, numbernya udah kurang dari 10. Ya wis lah. Gitu ya. Berarti langsung tidak dieksekusi. Bagian dalam sini tidak dieksekusi sama sekali. Langsung keluar. Gitu. Nah, do while itu setidaknya do while itu akan mengeksekusi blok itu paling tidak sekali. Gitu kurang lebih. Jadi akan pakai do while 6 kurang dari 10. Nah, bagian ini kita copy. Ya. Bagian ini kita paste. Kalau 6-nya udah 15 ya. Ya kan sebenarnya udah dari 10. Nah, tapi karena pakai do while, setidaknya bagian ini akan dieksekusi sekali. Gitu. Sehingga kita masih bisa ngecek tuh. Gitu ya. Masukkan angka lebih dari 10. 7, nggak bisa. 9, bila. Nggak bisa. 19. Nah, gitu. Jadi, do while seperti ini. Jadi, tadi while itu ngecek di awal. Kalau udah nggak sesuai dengan syaratnya, ya udah keluar. Kalau do while nggak, dia akan eksekusi dulu yang dalam blok sampai while-nya apa nih? Ternyata masih ada syaratnya. Syaratnya masih ada, dan kalau syaratnya nggak terpenuhi ya keluar. Tapi kalau syaratnya dipenuhi, ya sudah. Jadi ngecek di awal sama ngecek di akhir. Oke. Itu untuk do, while dan while gitu. Oke, lanjut ke control flow yang terakhir yaitu for. For ini control flow perulangan yang paling versatile. Nah, kurang lebih sintaksnya seperti ini. Nah, for itu dibagi dalam kurungnya for dibagi jadi 3 bagian. 1 itu nilai awal, 2 syaratnya perulangan itu masih berjalan, 3 yang terakhir itu ada operasi yang dilakukan sama nilai yang awal tadi. Dan 3-tiganya itu opsional. Jadi biasanya yang dilakukan untuk for itu untuk melakukan sesuatu yang sifatnya urutan atau series gitu ya. Contohnya, kita pakai for ya. 6-nya kita jadiin 0 aja. 6-nya diginiin aja. Gitu ya. Oke. Pattern yang paling umum itu seperti ini. For biasanya pakainya i gitu ya, index. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari anggaplah nggak berapa 24 gitu ya. Plus i plus. Nah, ini pattern yang paling umum gitu ya. Coba ya, kita print ya. Printf first day new line i gitu ya. Nah, ini artinya apa? Artinya kita kasih nilai awal i 0. Loop ini akan dijalankan selama i kurang dari 24. Untuk setiap loop, i ini akan ditambah 1. Plus itu ditambahin 1. Gitu ya. Oke. Kita coba make. Gitu ya. Jalankan. Puff, keluar ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, start dari 0 ya. 0 sampai 23. Gitu. Nah, kita juga bisa lompat 22 dengan menggunakan operator lain. Nanti di bagian belakang setelah ini saya akan bahas tentang operator. Tapi anggaplah kita mau nambahnya bukan 1-1, tapi 2-2. Itu juga bisa. Kita make dulu. Kita clear biar kelihatan. Console. Ya, 0, 2, 4, 8 gitu ya. Jadi nambahnya 22. Nah, kayak gitu. Jadi ini pattern yang umum. Nah, bisa juga ini tuh bisa dibuat infinite loop dengan cara membuat 3-3-nya kosong. Jadi nggak akan berhenti nih loop di dalam sini. Nah, ini jangan dilakukan. Kita tidak melakukan itu. Tapi ini merupakan pattern yang cukup umum. Jadi, dan ini bisa lebih dari 1. Anggaplah ada in J gitu ya. J-nya mulai dari 23, selama I-nya, jangan 23, biar nggak mau jadi 5, I-nya kurang 4, I tambah 2, J tambah, J-nya tambah 1 aja deh, gitu ya. Kemudian kita print, I sama dengan berapa, ya kan? Lalu J sama dengan berapa, I, J, seperti ini.
Jadi bisa syarat loopnya syarat loopnya itu masih jalan. Ini nilai awalnya bisa lebih dari satu variabel dan operasinya juga bisa lebih dari satu operasi. Kalau kita make, nah kemudian saya ketik dulu ya, kita jalankan. Nah, I-nya 0, 2, 4, 6, 8 seperti tadi, J-nya nambah 1, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Oke. Jadi kita sudah cover semua dari if, kemudian if else if yang nested, kemudian ada while tadi, kemudian ada do while, dan terakhir ini for yang perulangan yang paling umum dipakai dan cukup versatile untuk ngelakuin banyak hal ya. Oke, paling itu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan juga hidupin loncengnya karena ya lagi-lagi ini series, jadi supaya bisa dapat notifikasi kalau saya ngeposting series selanjutnya. Kalau mau bisa programming nggak usah rongsing, yang penting buka IDE ya kan, atau editor coding aja dulu. Bye bye.